Bapak Ibu, di hari Paskah ini kita terus mengingat ada satu pribadi yang tekun berusaha. Dia menyelesaikan semua di atas kayu salib untuk kita semua. Anugerah yang terbesar yang kita dapatkan hanya karena pengorbanan Yesus Bapa. Mari kita ucap syukur sama Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dari kasih yang lebih besar selain kasih Tuhan, kami bersyukur punya Bapa seperti ini. Di hari Paskah ini kami mohon berkat kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami yang terdalam, kami yang berhutang, kami yang belum najis. Hanya oleh karena pengorbanan Tuhan, kami diperbolehkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga selamat Paskah. Kita akan mulai berdoa lebih dulu sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dengan semua pemeliharaan-Mu terhadap hidup kami. Bahkan hari ini, hari yang istimewa, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami bisa menikmatinya.
Biarlah Tuhan juga berkenan untuk melawat kami. Engkau memberkati, Engkau mengurapi dan menguduskan kami. Dan hamba serahkan, percayakan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah Bapa apa yang hendak Bapa inginkan dalam hidup kami. Biarlah boleh disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan itu kaitannya tentang Paskah. Berbicara tentang Paskah itu tentu tidak bisa kita lepaskan dari asal mulanya. Yang saya maksudkan dari konteks perjanjian lama dan dalam konteks sekarang. Kalau dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal yang ke-12. Di sana, bukan Kejadian, Keluaran pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai ayat 51. Ya. Silakan nanti bisa baca di Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-51. Itu kaitan Paskah. Secara garis besar saya jelaskan kaitan Paskah dalam perjanjian lama itu yaitu bagaimana umat Tuhan dalam hal ini bangsa Israel 430 tahun ya waktu itu ada di Mesir. Kita bisa baca itu dalam kitab Kejadian. Di sana sudah dijelaskan kisah tentang Yusuf mulai pasal 37 sampai pasal 50 kitab Kejadian, kemudian dilanjutkan ya sampai kitab Keluaran. Itu 430 tahun waktu itu umat Tuhan ada di Mesir. Cerita tentang Yusuf saya tahu itu tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia dipakai Tuhan ya secara luar biasa. Dan berdampak akhirnya seluruh keluarganya waktu itu Yakub orang tuanya juga dibawa ke Mesir dan saudara-saudaranya. Dan akhirnya mereka berkembang biak di Mesir demikian banyak. Sampai kemudian muncul penguasa yang tidak lagi mengenal tentang Yusuf atau mengingat tentang Yusuf karena Yusuf sudah meninggal. Dan penguasa Mesir itu begitu ketakutan luar biasa. Sehingga mereka memberikan satu polisi atau kebijaksanaan untuk menindas bangsa Israel atau umat Tuhan di Mesir. Dan singkat cerita, akhirnya teriakan umat Tuhan ini sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan untuk membebaskan atau melepaskan atau memerdekakan umatnya itu dari tindasan Raja Mesir. Lalu dipanggillah satu pribadi yang kita kenal Musa. Dan singkat cerita, penguasa Mesir pada waktu itu, Fir'aun, amat sangat keberatan ya, untuk
bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir? Karena kalau kita baca di Alkitab, mereka itu dimanfaatkan, bahkan dikatakan dalam kerjaan yang begitu keras dibebankan untuk membantu atau menolong orang Mesir. Sehingga ketika Musa meminta kepada Raja Mesir pada waktu itu, Fir'aun tentu tidak diizinkan. Tapi karena waktu Tuhan sudah tiba untuk umatnya keluar dari Mesir, maka kita kenal dengan istilah 10 tulah. Ya. Bagaimana umat Tuhan memang dalam waktu Tuhan itu harus sudah keluar dari tanah Mesir setelah 430 tahun ada di tanah Mesir. Kita kenal 10 tulah, bagaimana air diubah menjadi darah, lalu katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang, gelap gulita. Nah, sampai pada tulah ke-9 ini kita tahu Fir'aun masih berkeras hati untuk tetap menahan bangsa Israel tidak keluar dari Mesir. Sampai akhirnya memang Tuhan bicara kepada Musa. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca Keluaran pasal 12. Satu ketentuan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan satu perayaan yang kaitannya nanti setelah keluar dari tanah Mesir, yaitu yang disebut Paskah. Ya, silakan nanti sekali lagi baca Keluaran pasal 12. Dan puncaknya adalah ketika tulah ke-10, ya, yaitu kematian anak sulung dan anak dari hewan yang sulung juga. Nah, dari 10 tulah itulah kita tahu akhirnya Fir'aun dan orang Mesir itu membebaskan atau memerdekakan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, untuk keluar dari Mesir. Sekalipun akhirnya memang kita tahu ada cerita yang begitu menarik, dikejar, yang akhirnya Fir'aun dengan pasukannya ditenggelamkan. Ya. Itu satu cerita yang menarik sekali. Itu Paskah pertama dalam makna bagaimana Tuhan memanggil umatnya untuk dimerdekakan atau dibebaskan dari tanah Mesir untuk menuju suatu tanah perjanjian yang memang Tuhan sudah janjikan sejak zaman Abraham, yang kita kenal Kanaan. Ya. Nah, itu kaitan Paskah dalam perjanjian lama, ya, yang intinya kalau saya simpulkan tadi, Tuhan memerdekakan atau membebaskan atau melepaskan umatnya dari tindasan di tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Sekarang saya akan fokus kepada Paskah dalam perjanjian baru, khususnya kaitannya dalam konteks sekarang. Satu bagian firman Tuhan ingin saya bacakan untuk mendasarinya. Ini sebetulnya ada di 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi saya akan ambil di Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca juga di Markusnya, di Lukasnya, di Yohanesnya, ya. Tapi saya akan baca Matius 28 ayat 1 sampai 10. Di sini dikatakan,
kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat 10 saya akan ulangi. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Paskah dalam konteks Perjanjian Baru dan dalam konteks sekarang itu memang bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit dari kematian. Kita tahu Alkitab mengungkapkan setelah Tuhan Yesus mengalami berbagai pengadilan, ya tentu dimulainya penangkapan di Taman Getsemani, ditangkap malam-malam, kemudian malam itu juga dibawa ke pengadilan agama yang pada waktu itu imam besarnya Kayafas. Tapi menurut banyak sumber, sebelum diadili di pengadilan agama yang imam besarnya itu Kayafas, Tuhan Yesus sempat diperiksa oleh Hanas dan kelompok Sanhedrin. Hanas itu pernah menjadi imam besar dan status Hanas itu mertua Kayafas. Walaupun sudah pensiun, tapi pengaruhnya masih besar. Jadi sempat diperiksa, bahkan dari buku-buku yang saya baca, Tuhan Yesus mengalami 3 pemeriksaan. Tapi yang ingin saya sedikit uraikan tentang pengadilan yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Memang di buku-buku disebut 2, tapi menurut saya ada 3 pengadilan. Yang pertama pengadilan agama di bawah pimpinan imam besar Kayafas. Lalu ada pengadilan negeri, kita tahu itu Pontius Pilatus, wali negerinya. Bahkan sempat pada waktu itu Pontius Pilatus sedang dilawat oleh Raja Herodes, kita tahu itu. Sempat ya dikirim ke Herodes, tapi dari Herodes Tuhan Yesus kembali dikirim ke Pilatus. Kita tahu Pilatus tidak mendapati kesalahan atau kejahatan apapun. Bahkan ketika diserahkan kepada Raja Herodes yang bertamu pun, Herodes mengatakan
tidak layak untuk Tuhan Yesus yang tidak ada kesalahan itu dihukum mati. Tetapi Alkitab mengatakan ada tekanan-tekanan kuat yang harus dihadapi oleh Pontius Pilatus. Baik secara politik, Alkitab katakan bahwa kalau Pontius Pilatus tidak mengadili Tuhan Yesus, menghukum mati, maka akan dianggap melawan kaisar. Nah, itu ada, nanti boleh baca. Tapi yang jelas, akhirnya Pontius Pilatus, nah ini yang tadi saya katakan, ada 3 pengadilan. Yaitu menyerahkan Tuhan Yesus kepada masyarakat. Dan kita tahu masyarakat sudah disuap. Akhirnya kita tahu, walaupun Pontius Pilatus sudah berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus, membandingkan dan menyandingkan dengan seorang penjahat yang memang sedang divonis mati dan akan dihukum di atas kayu salib, yaitu Barabas. Dalam pemahaman saya, Pontius Pilatus sebetulnya ingin melepaskan Tuhan Yesus. Karena itulah seorang penjahat keji yang sudah dihukum mati, sudah vonis mati maksud saya, dan dihadapkan kepada masa. Karena kebiasaan sebelum Paskah, nah, ada satu kebiasaan yang pengadilan negeri lakukan untuk membebaskan seorang, ya, demi menghormati hari raya Paskah. Tadi saya katakan Pontius Pilatus berusaha untuk melepaskan Tuhan Yesus. Karena itulah dikeluarkan Barabas. Tapi akhirnya kita tahu, ya, suara rakyat, suara demokrasi yang sudah disuap, akhirnya memilih Yesus yang disalibkan dan Barabas yang dibebaskan. Yang saya katakan 3 pengadilan, yaitu pengadilan agama, pengadilan negeri, dan pengadilan massa atau rakyat atau demokrasi lah. Dan kita tahu Tuhan Yesus dikorbankan itu. Dan akhirnya singkatnya langsung dibawa ke salib ke Golgota. Dan akhirnya di sanalah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Mungkin bagi orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, itu satu kemenangan besar. Itu satu keberhasilan, satu kesuksesan yang luar biasa. Karena mereka akhirnya membunuh Tuhan Yesus. Tetapi pada hari yang ketiga, tadi saya sudah bacakan, Tuhan Yesus bangkit. Dan peristiwa ini kalau Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab, tentu sangat menggemparkan, menggoncangkan, bahkan menakutkan. Khususnya bagi orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Yang tadi saya katakan mereka berpikir sudah sukses, sudah berhasil, sudah menang. Tapi kemudian berita datang dari para serdadu yang menjaga kubur Yesus. Dan kemudian singkatnya kita tahu dalam kebangkitan Tuhan Yesus selama 40 hari tidak satu kali pun Tuhan Yesus khotbah atau pelayanan atau mungkin ya katakanlah berbicara di hadapan orang secara umum. Tetapi selama 40 hari dalam kebangkitannya, yang Tuhan Yesus lakukan adalah bicara kepada murid-muridnya dan para pengikutnya. Satu persatu Tuhan Yesus jumpai kelompok demi kelompok. Tuhan Yesus temui bahkan sebelum naik ke surga.
Di hadapan orang banyak Tuhan Yesus bicara. Dan saya yakin, setiap Tuhan Yesus menemui, baik itu para murid atau para pengikutnya, pribadi atau kelompok, selalu dia katakan, jangan takut. Kata jangan takut itu amat sangat penting pada waktu itu. Sangat dibutuhkan dan dinantikan, dirindukan oleh para murid dan pengikut Tuhan Yesus. Karena memang pada waktu itu mereka ketakutan. Bahkan kita tahu ada satu peristiwa murid Tuhan Yesus pulang kampung, ya. Tetapi dalam perjalanannya, di tengah perjalanan Tuhan Yesus menemui dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itulah perkataan Tuhan Yesus jangan takut, bagi saya itu memberikan kepastian, memberikan jaminan. Memang kebangkitan Tuhan Yesus selama 40 hari yang dia lakukan meneguhkan, ya, menguatkan para murid dan pengikutnya. Tetapi yang lebih penting menurut saya itulah jaminan atau kepastian melalui perkataan jangan takut. Jadi dalam Paskah, dalam konteks Perjanjian Baru dan sekarang, itu bicara kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kepastian atau jaminan. Walaupun tujuan utamanya meneguhkan pada waktu itu. Kenapa saya katakan memberikan jaminan atau kepastian? Oleh karena tadi saya katakan bahwa ketika para murid dan pengikut Tuhan Yesus menyaksikan Yesus itu mati di atas kayu salib, ya mereka menjadi takut, menjadi tercerai-berai. Dan kembali kepada ya mungkin profesinya masing-masing lah akhirnya. Dan tentu ada kekecewaan, kita bisa lihat itu dalam perjalanan 2 orang pulang kampung ke Emmaus. Ada kesedihan, tentu ada kebingungan dan lain sebagainya. Karena pada waktu Yesus ada bersama dengan mereka, mereka memiliki keyakinan bahwa mereka akan dibebaskan, akan dilepaskan dari tekanan-tekanan hidup, khususnya pada waktu itu dalam penjajahan kerajaan Romawi. Tapi akhirnya mereka menyaksikan Yesus mati di atas kayu salib. Hilanglah sudah, pupuslah sudah penantian, keyakinan para murid dan para pengikut Tuhan Yesus pada waktu mereka menyaksikan Yesus mati. Tetapi ketika mereka kembali mendapatkan Yesus sudah bangkit dan menemui mereka, bagi saya itu satu sukacita besar yang memberikan kekuatan, ya, membangkitkan kembali semangat. Dan 40 hari memang Tuhan Yesus lakukan itu. Sekarang fokus pada keadaan sekarang, yaitu makna Paskah bagi kita orang yang percaya. Memang intinya Yesus sudah bangkit. Dan kita rayakan nanti hari ini ya, Minggu. Apa maknanya untuk kita? Seperti nats yang tadi saya katakan dalam Matius 28 ayat yang 10. Jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus kepada kita sekarang, jangan takut, mengandung 2 makna.
Yang pertama, jaminan kepastian dalam kehidupan sekarang yang sedang kita jalani. Pas, ya, kita belum bebas, kita belum lepas dari corona. Dan kita tahu bulan-bulan terakhir ini, minggu-minggu terakhir, bahkan hari-hari ini, negara kita terus-menerus sedang digoncangkan. Ya. Demonstrasi mulai bermunculan, mulai marak, kaitannya dengan ya situasi kondisi negara kita, khususnya dari sektor ekonomi. Saya sering katakan corona itu memporak-porandakan kehidupan kita, bukan? Paling tidak 80% ya, menurut para analis yang berbicara. Secara ekonomi kita porak-poranda. Ya, saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekarang kaitan karena corona yang belum selesai, bagaimana dari sudut ekonomi. Tapi yang jelas memang persentase besar sekali terjadi dari sudut ekonomi untuk kita begitu memporak-porandakannya. Apakah perkataan Tuhan Yesus jangan takut dalam konteks sekarang dalam hidup kita dari sudut ekonomi itu memberikan kepastian dan jaminan? Saya sering katakan dengan istilah providensia Allah. Bagi saya, ya memang dunia bukan harapan. Dunia bukan tumpuan hidup kita, bukan? Karena kalau dunia menjadi harapan atau tumpuan atau katakanlah pegangan hidup kita, dan dalam situasi seperti sekarang, ya kita ikut porak-poranda. Semua aktivitas dan kegiatan kita kan diporak-porandakan oleh karena penyakit corona, bukan? Bukan ekonomi saja, pendidikan, sosial termasuk juga ada. Politik. Itu kenyataan-kenyataan yang masih kita bisa lihat sampai sekarang. Tadi saya katakan kalau dunia itu menjadi tumpuan, harapan atau pegangan hidup kita, ya sekarang habislah kita. Tinggal nunggu nasib aja istilahnya. Tetapi kalau kita percaya paskah kaitannya kebangkitan Tuhan Yesus menang atas kematian dan dia mengatakan jangan takut, apakah itu menjadi kita kuat, semangat karena ada jaminan, karena ada kepastian. Alkitab katakan bersama dengan Tuhan siapakah yang akan menjadi lawan kita? Bahkan banyak sekali janji Tuhan bicara, sekali-kali ia tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita. Jangan takut, itu jawaban untuk yang sedang ada dalam ketakutan. Mungkin bagi banyak orang keadaan sekarang itu menjadi cobaan yang begitu berat dalam hidup. Tetapi bagi kita yang percaya, sekalipun mungkin kita juga ada di dalamnya karena kita tidak kebal, bukan? Dan kita mengalami. Tapi bukan lagi sebagai cobaan. Tuhan bisa jadikan kan? Kasus yang sama bagi orang lain cobaan. Bisa jadi itu menimpa kita, tapi Tuhan jadikan itu ujian. Ada satu istilah, kutuk diubah menjadi berkat karena percaya Tuhan Yesus. Itulah providensia. Sebetulnya
Bisa saya saksikan beberapa hal yang bagaimana Tuhan menjadikan masa-masa yang sulit, yang berat bagi semua orang, tapi khusus untuk umatnya, untuk kita yang percaya, Tuhan jadikan itu ujian untuk memurnikan iman kita. Supaya tetap taat, supaya tetap setia, supaya tetap bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Berulang kali kalau saya ketemu korps saya, yaitu sebagai hamba-hamba Tuhan, saya katakan sekarang kita harus menjadikan Tuhan itu sumber pengharapan kita. Bukan lagi pelayanan, bukan lagi pekerjaan, aktivitas, atau kegiatan apapun. Ya bagi hamba Tuhan tentu kaitannya pelayanannya. Karena ternyata sampai sekarang pun gereja porak-poranda, bukan? Masih ada batasan-batasan untuk orang percaya untuk bisa beribadah. Bahkan ya setahu saya dengan pribadi-pribadi yang saya temui, khususnya hamba-hamba Tuhan, ada yang gereja jemaatnya 1000 lebih, sekarang kebaktian cuma 200. Katanya sisanya online, tapi itu tidak menjadi jaminan ikut ibadah. Gereja-gereja yang biasanya mungkin sewa-sewa tempat, mampu untuk bayar, sekarang ya banyak yang tutup. Bahkan saya tahu ada gereja sejak corona sudah 2 tahun yang lalu sampai sekarang masih belum ibadah tatap muka, dan lain sebagainya. Karena itulah ketika saya ketemu hamba Tuhan, saya katakan sekarang kita hanya berharap dan percaya bahwa Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tempat kita berteduh. Kalau Alkitab katakan tempat kita mengungsi. Karena kalau tidak ya kolab. Sebagai dosen pun saya harus katakan, cukup banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajar jadi dosen, itu pun ikut kolab. Dan lain sebagainya lah. Jadi kembali perkataan Tuhan Yesus, jangan takut. Apakah kita percaya itu menjadi jaminan kepastian untuk kehidupan sekarang yang sedang kita jalani? Ketika saya memvideokan khotbah ini, setengah jam yang lalu, anak-anak kumpul, baik yang sudah menikah ataupun yang masih satu rumah. Kami bicara, ya sekitar sampai 8:30 malam lah. Ini saya rekam sekitar jam 9 malam. Dan saya mendengar, menyaksikan dari anak-anak bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Tuhan tetap bertanggung jawab. Saya pernah katakan ketika corona melanda, 2 anak saya kena PHK. Nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 3 masih tetap bisa kerja karena sebagai guru. Dan itu cukup menjadi pergumulan yang berat. Mereka punya kedudukan, mereka punya gaji lumayan, tapi harus terima kenyataan. Tanpa pesangon lagi. Tetapi, karena percaya Tuhanlah sumber berkatnya. Puji Tuhan, mereka sekarang bisa mandiri. Kalau dulu walaupun kedudukan tinggi, gaji besar, di bawah orang, tapi sekarang mereka malah punya anak buah. Memulai pekerjaan, mulai usaha sendiri, dan Tuhan berkati. Saya perhatikan sebagai orang tua,
Saya harus katakan, Tuhan, saya begitu mengkhawatirkan anak-anak saya. Tetapi saya menyaksikan Engkaulah yang memberikan jaminan, memberikan kepastian. Ada firman Tuhan mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Saya hafal ayat ini. Dan saya menyaksikan Tuhan tidak sia-sia kami percaya akan firman Tuhan dalam konteks Paskah. Jangan takut, kami meyakini ada jaminan, ada pemeliharaan Tuhan, ada kepastian, dan kami menikmati. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah Paskah yang hari ini kita rayakan, kita peringati itu memberi kepastian, memberikan jaminan bahwa Tuhan selalu menyertai kita? Karena Dia bangkit. Dia hidup. Ya memang, melalui Roh Kuduslah sekarang kita merasakan pimpinannya, pertolongannya, penghiburannya, penyertaannya. Karena Roh Kudus diutus memang untuk itu. Menolong kita semua. Jadi dalam konteks sekarang kalau firman Tuhan bicara jangan takut. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keselamatan kekal, di mana kita percaya ada surga yang tersedia. Sisi lainnya ada neraka. Bukankah cukup banyak ayat-ayat firman Tuhan di Alkitab kita memberikan jaminan dan kepastian akan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk masuk ke surga? Oh, itu banyak sekali. Yang kita kenal di dalam Injil Yohanes aja ada berapa itu? Yohanes 1 ayat 12 mengatakan kita yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Dia. Wah, Yohanes 3 ayat 16 itu terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dan seterusnya. Bukankah itu jaminan? Bukankah itu kepastian? Berapa lama sih kita hidup di dunia? Kalau senantiasa saya renungkan keadaan diri sendiri, usia saya sudah kepala 6, lebih. Berapa lama menikmati hidup di dunia ini? Seenak-enaknya. Mungkin seindah-indahnya kita hidup di dunia ini. Tapi dalam usia yang sudah lanjut begini, aduh, gigi sudah mulai pada rontok. Indra-indra dalam tubuh saya pun mulai banyak berkurang. Fungsinya mulai merosot dan lain sebagainya. Ya, pikir-pikir makin ke sana sesuai firman Tuhan kita makin menderita lah hidup di dunia ini. Karena memang terbatas. Masa hidup kami 70, kalau kuat 80. Kebanggaannya kemudian tinggal penderitaan. Itu kan firman Tuhan dalam Mazmur ya, pasal 90. Tetapi dengan percaya Tuhan Yesus dan percaya akan kebangkitannya, di mana Dia menang dari kematian, dari maut, dan bangkit,
Alkitab katakan, dia pergi dalam kenaikannya ke sorga, menyediakan tempat untuk kita. Dan ketika waktunya tiba, ya kita akan dipanggil. Kalau tempat itu memang sudah, ya istilah kita dibuat ya, dibikin, selesai ya kita dipanggil. Dan sorga bicara tentang sesuatu yang kekal, yang indah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada tangisan atau air mata, tidak ada kejahatan, damai mewarnai kehidupan. Ya, nanti bacalah di kitab Wahyu itu, mulai pasal 21 ya. Sedikit Tuhan ungkapkan tentang kota yang baru itu ya, Yerusalem yang baru itu. Itulah sorga. Saya beritahukan Bapak Ibu Saudara, dan sering saya sampaikan dalam khotbah, bagi agama samawi yang percaya akan kehidupan yang akan datang, bukankah itu sangat dirindukan untuk masuk surga? Bukan dengan kesombongan atau melecehkan atau merendahkan iman agama lain. Tapi saya katakan, hanya di agama kita lah, iman Kristiani itulah yang memberikan kepastian keselamatan. Tadi ayat-ayatnya sempat saya baca, itu baru di Injil Yohanes. Pada agama lain hanya berusaha, hanya berjilid-lelah, hanya berkorban. Ya kita akui itu bagian yang memang kalau dilakukan menyenangkan Tuhan. Tapi untuk kepastian, untuk jaminan keselamatan hidup yang akan datang di surga, mereka tidak punya kepastian atau keyakinan. Mereka serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi kita sudah dibukakan rahasia. Ingat di kitab Efesus, kekayaan orang terpilih yang percaya Yesus, salah satunya bukan hanya dimateraikan, dibukakan rahasia. Bukan hanya dipilih, bukan hanya dikuduskan, tapi dibukakan rahasia. Ini yang saya maksudkan, yaitu kepastian keselamatan. Jadi Paskah, kalau saya simpulkan dalam konteks khususnya perjanjian baru dan sekarang, itulah kepastian, itulah jaminan bahwa Yesus sudah bangkit dan sekarang sedang menyediakan tempat dan waktunya akan tiba kita dipanggil bersama dengan Dia. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya, mari kita semua memuji Tuhan sebab Dia hidup pada hari besok bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Sebab Dia hidup,
Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus pernah berkata, aku akan meruntuhkan bait Allah ini, tetapi akan aku bangun dalam 3 hari. Ya, dibuktikan melalui kematiannya Tuhan Yesus hari Jumat Agung, dia mati di kayu salib, dan pagi hari ini dia bangkit dari kubur. Nubuat dinyatakan, nubuat digenapi. Puji nama Tuhan, dia mati dan bangkit buat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemirsa sidang jemaat GPPI Sejahtera, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini, meskipun kita masih online, tetapi kita harus dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tan, jelas, dan kita dapat terima melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakit disembuhkan. Amin. Haleluya. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh mendapatkan sesuatu, mendapatkan rema dari makna kematian dan kebangkitan Tuhan. Betapa besar kasih-Mu akan kami, akan umat manusia yang berdosa ini, sehingga Engkau datang ke dunia menjadi manusia, rela mati di kayu salib, menggantikan dosa-dosa kami. Seharusnya kami manusia ini yang harus dihukum, yang harus masuk ke api yang tidak ada henti-hentinya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat penyelamatan. Inilah mukjizat yang terbesar yang kami rasakan. Karya Tuhan yang paling besar, karya Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Sungguh bukan Tuhan yang menyelamatkan kami, kalau bukan Tuhan yang mati dan bangkit, kami ini sudah binasa. Kami ini terhilang dan jauh dari keselamatan. Saat ini kami menemukan jalan kebenaran dan kehidupan hanya pada Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kesembuhan terjadi pagi hari ini bagi saudara kami yang sakit. Kami percaya Ibu minum Tuhan sudah jamah melalui kematian dan kebangkitan-Mu, karena darah-Mu, darah Yesus yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Baik juga Bapak Daen, juga Beni, Tuhan juga sembuhkan pagi hari ini. Juga Ekel yang masih terbaring, Tuhan jamah Ekel, sembuhkan. Darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau juga menjamah Bapak Lipa ini, Engkau juga menjamah anak Niko di Purwakarta, Engkau juga menjamah anak-anak yang saat ini mungkin juga ada yang terganggu kesehatannya, bahkan ekonominya, bahkan masalah-masalah yang dihadapi. Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat umat-Mu pagi hari ini. Engkau memakai Tuhan hamba-hamba-Mu, baik pemimpin pujian, para pemain musik, juga terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi pemirsa pagi hari ini. Engkau juga melawat negeri kami Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia ini Bapa. Engkau lalukan dari bencana alam, Engkau lalukan negeri ini dari musibah, dari huru-hara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun terjadi demonstrasi di kota-kota besar, tetapi kami percaya malaikat-malaikat surga mengawal negeri ini. Haleluya. Karena sia-sialah tentara polisi berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga negeri ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Bapak Presiden, Engkau memberkati Wakil Presiden, Engkau memberkati staf-stafnya, para menteri, para anggota DPR, baik pusat maupun daerah, para gubernur, para wali kota, hingga bupati, camat, lurah, sampai ke RW dan RT. Kami percaya Tuhan, Engkau memilih mereka menjadi wakil-wakil rakyat. Engkau memilih yang terbaik Tuhan. Sadarkan mereka yang masih, oh Tuhan, menggunakan kesempatan untuk pribadi atau kelompok atau golongan atau partainya. Sadarkan mereka. Tuhan pakai BPK dan KPK untuk mengaudit keuangan negara ini, untuk mengawasi supaya transparan. Tuhan, kami percaya campur tangan dalam negeri ini sehingga pembangunan tetap lancar, dan juga masalah COVID-19 ini Tuhan, kami percaya dan Engkau campur tangan juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah, selamat buat kebangkitan Tuhan Yesus. Kita rayakan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, salurkanlah berkat-berkat saudara melalui rekening yang sudah disediakan di layar saudara. Tuhan memberkati. Sebentar akan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Jangan lupa berdoa terus untuk pekerjaan Tuhan di GPP Sejahtera. Berdoa terus buat hamba Tuhan, Gembala Sidang dan pelayan-pelayan Tuhan di GPP Sejahtera. Tunggu saatnya kita akan tatap muka. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Selamat Paskah.